Press bell. Ini saya share materi di mana? Di G Drive saya share atau langsung di grup biasanya? Biasanya ini Prof, di grup boleh, Google Drive juga boleh Prof. Di Google Drive nanti Iya, di share di saya, chat. ya saya siap. Ini nama grupnya apa ya? Nama WA grupnya apa? Biasanya ada bisnis apa disingkat gitu. Bentar. Bisnis riset kayaknya Prof Indra belum join di grup. Oh, Iya, yang ada Pak Sugeng sama Butika. Sudah Prof. Mungkin yang sudah ditambahkan sama Pak Sugeng yang grupnya UPN S3 bisnis riset. Bisa minta tolong dipin nggak? Kok ini saya cari-cari tumpu-tumpuan kali ya? Oh,
Ya, itu sudah saya share semua materi, termasuk ada materi PPT saya di sesi 1 dan sesi 2. Gini, saya akan share screen aja ya. Ini udah kelihatan ya? Sampun Prof. Oke, jadi nah, ini ada bukunya Creswell buat 2 buku. Satu buku ini buku yang dia buat 3 pendekatan ya, kualitatif, kuantitatif, dan mix. Tapi ada juga buku khusus kualitatif yang dia juga buat tersendiri. Jadi saya rasa lebih mudah mana membacanya? Kalau saya lebih mudah membaca yang ini, karena di buku ini itu ada penjelasan-penjelasan yang sekaligus membuat kita paham pendekatan yang kuanti mana, yang kualiti mana, yang mix mana, terus apa, mengapa, apa, dan bagaimana kita memilih metode yang digunakan. Jadi nah, jadi kalau nanti mau membaca buku ini akan lebih mudah. Ya, di sekarang juga khusus kuantitatif, tapi di di Creswell ini dia menjelaskan ketiga pendekatan ini supaya lebih mudah untuk memahami. Nah ini, jadi ya karena meskipun ini kelas S3 tapi kebanyakan belum pernah mendapatkan yang pendekatan kualitatif, maka saya akan coba untuk menyampaikan secara sederhana sebetulnya mengapa harus ada kualitatif, mengapa harus ada kuantitatif, karena itu sebenarnya bicara tentang mudah-mudahan waktu pertemuan pertama itu sudah dijelaskan tentang filosofi dari penelitian. Sekarang kan tinggal teknisnya. Jadi terus di sini bagusnya lagi ada teknis, misalnya teknik-teknik untuk menulisnya. Karena pendekatan kuanti dan kuali itu memiliki ciri-ciri yang berbeda.
Ya, selalu kalau di buku ini ada latihan menulis karena itu penting ya. Nah, ini misalnya di chapter 3, jadi oke, supaya nanti gampang membacanya. Jadi buku ini dibagi di beberapa bab ya, di mana chapter yang pertama ini dia menjelaskan tentang bagaimana memilih pendekatan mana yang cocok. Nah, terus bagaimana melakukan mendesain ya kualitatif, desainnya seperti apa, kuanti seperti apa, terus yang mix seperti apa. Kalau untuk level S3 boleh juga ini menggunakan pendekatan mix method. Saya pernah menguji disertasi yang sudah menggunakan mix method dan menjadi lebih kaya ya hasil yang diperoleh. Cuman memang tergantung dari waktu ya, kadang-kadang menjadi lebih panjang yang mix. Itu kira-kira. Terus penggunaan teori itu bagaimana kalau di kuanti, bagaimana di kuali. Saya tidak akan jadi misalnya di ini nih, ini penting di chapter 3, nanti di elaborasi sendiri bagaimana penggunaan. Kalau di kuantitatif, teori itu kan digunakan sebagai dasar untuk membuat proposisi ya, nanti akan menjadi dasar untuk menentukan hipotesis, arah dari pengaruh X ke Y misalnya. Selalu itu harus ada dasarnya, harus ada riset sebelumnya. Nah, itu kan harus ada teori. Tapi kalau di kualitatif, penggunaannya berbeda. Jadi, kalau di kualitatif ya tergantung pendekatannya juga, karena ada fenomenologi, ada banyak jenis juga di kualitatif. Terus ini ada chapter 4 itu bagaimana strategi menulisnya. Jadi ini lebih teknis ini. Jadi seperti ini misalnya ya, format kualitatif proposal. Nah, tapi ini kan menurut Creswell. Sedangkan bagaimana bentuk proposal, template-nya seperti apa, itu kan ditentukan oleh perguruan tinggi. Cuma ya seperti UPN saja, itu memang masih sangat kuanti. Majority tesis kita baru ada S3 ya, disertasi atau dosen-dosen yang ngajar itu masih di kuanti banget. Tapi maksud saya begini, UPN terbuka ya. Kemarin diskusi dengan Pak Muhajir dan tim dosen, ini kami menerima berbagai macam pendekatan. Artinya apa? Artinya para pembimbing pun, para profesor, para pengajar itu juga terbuka untuk menerima pendekatan baru. Bukan pendekatan baru sih, cuma pendekatan yang belum banyak dilakukan. Nah, kira-kira seperti ini kalau di kualitatif. Ya, nanti sepertinya buku ini nanti bisa direview ya oleh bapak-bapak ini, bapak-bapak mahasiswa. Oke, ini yang bukunya Creswell. Kemudian nanti saya akan tunjukkan disertasi kualitatif itu seperti apa. Pasti penasaran kan?
sudah saya letakkan tadi juga di ini. Kalau disertasi di Indonesia ada disertasi ini saya dapatkan open ketika saya coba ketik disertasi manajemen kualitatif, ini muncul disertasinya Pak Goso ini dari Unhas Makassar, program doktor ilmu ekonomi. Nah, dia menggali bagaimana peran literasi keuangan dan pengambilan keputusan keuangan rumah tangga. Multiple studi kasus pada pasangan suami istri peserta asuransi jiwa. Nah, coba kita lihat bagaimana sih sebetulnya riset kualitatif. Coba kita lihat kata pengantar, nggak ini ya. Abstrak. Nah, abstrak. Di sini kalau membaca cepat, saya rasa karena sudah berpengalaman di S1, S2, pasti sudah terbiasa membaca cepat ya. Jadi di abstrak itu harus ada tujuan. Nah, kita langsung aja. Penelitian ini bertujuan ini ya, yang di paragraf berapa nih? Ya di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi. Nah, ini kata kunci di kualitatif. Ya beda kan, kalau di kuantitatif menguji apa? Menguji variabel X, gimana pengaruhnya terhadap variabel Y, kan? Karena itu pendekatannya positifis. Nah, tapi kok di kualitatif tidak. Di kualitatif penelitian bertujuan mengeksplorasi relevansi literasi keuangan dengan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan suami istri dalam pengambilan keputusan keuangan rumah tangga pada kepesertaan asuransi jiwa. Nah, ini adalah tujuan risetnya. Caranya gimana? Metodologinya, cara nelitinya. Nah, ini dia. Wawancara mendalam secara terpisah terhadap pasangan intra rumah tangga yang sudah menikah sebagai kasus. Wawancaranya terpisah, dilakukan kepada istri atau suami secara terpisah dan suami istri secara kolektif, jadi bersamaan. Topik utama yang didiskusikan adalah cara pemetaan kognitif data. Nah, ini cara menelitinya. Nah, terus apa tool yang dipakai? Dia menggunakan sebuah aplikasi yang namanya NVivo. Ada beberapa jenis aplikasi yang digunakan untuk pendekatan kualitatif selain NVivo. Terus ada Atlas, terus ada satu yang kemarin saya baru download, MDK. Ya, itu saya download itu masih free. Saya tertarik mendownload yang MDQA itu karena dia bisa menganalisis data untuk kuantitatif, kualitatif, dan mix method. Nah, ini yang biasanya kok NVivo ini hanya untuk kualitatif, kuantitatif nggak bisa. Begitu juga Atlas. Sebaliknya kalau yang kuantitatif lainnya itu kan ya pasti seperti PLS, kemudian Amos ya, itu atau Stat, itu kan untuk kuanti. Ya, jadi ini saya sedang coba menggunakan itu. Ya, artinya begini, kan sering ada pertanyaan, kalau kualitatif itu ada softwarenya nggak? Nah, ada. Nah, software itu sangat memudahkan kita untuk mentranskripsikan data hasil wawancara kita. Nah, ini tidak detail karena dia tidak jelaskan informannya. Nah, coba sekarang kita cari. Nah, kalau diperhatikan rasanya hampir sama ya di kita dari pendahuluan struktur dari disertasinya. Pendahuluan, tinjauan pustaka atau telaah. Kalau di kita
Nah ini budaya desain penelitian. Oh dia juga pakai mixed method ini. Nggak cuma kuali tapi dia gunakan juga desain mixed method. Nah jadi nanti diperhatikan kalau nah ini kenapa responden seharusnya kalau dia kualitatif benar itu istilahnya bukan responden tapi informan atau partisipan karena nggak banyak 15 informan aja sudah banyak. Nah jadi ini kelebihan kekurangan dari disertasi apa namanya yang tidak ada sesuatu yang sempurna ya. Jadi coba ini perhatikan kutipan atau quote seperti ini wajib ada kok di riset kualitatif. Jadi apa yang disampaikan quotation dari individu yang kita wawancara itu akan menunjukkan oh ini bukan quotation yang diwawancara ini. Coba supaya familiar ya. Mudah-mudahan ini full ya. Biasanya ada ini topik yang cukup ini untuk hari ini karena ada financial resilient, ada banyak problem keuangan saat ini yang bisa menjadi inspirasi untuk diselesaikan. Ini karena dia meneliti literasi keuangan ya. Nah ini menganalisisnya nanti akan ketemu tematik. Jadi salah satu cara apa yang output ya itu tema clustering dari wawancara itu apa yang ditemukan. Jadi di kualitatif seperti itu. Ini contoh disertasi Indonesia. Coba kalau kita disertasi yang luar ya. Ini saya nemu juga tapi 2010 ya. Nah, ini contoh disertasi di kalau total itu nggak tebel-tebel ya di sana itu di luar ya. Dan cuma 100 halaman ini masuk appendixnya 113. Nah, kalau diperhatikan seperti ini. Selalu ada introduction, background, statement of the problem. Ini kan memang sudah harus ya. Nah, terus review literatur. Sama method, data collection, reliability dan trustworthiness ini penting. Kok di kualitatif ini harus ada. Terus result, finding. Nah ini sederhana juga kok. Jadi susahnya emang bahasa Inggris gitu ya gini ya. Ya emang disertasi luar ya. Oke, jadi paling nggak bisa punya gambaran. Oh, disertasinya luar tuh kayak gini tuh. Oke. Itu contoh-contoh yang memang saya coba carikan supaya mahasiswa S3 itu pede ya untuk ini contoh. Nah sekarang ini artikel ini Social Management Epistemology Beyond Paradigm ini
merupakan bahan bacaan untuk kita. Ini cocok untuk mahasiswa S3 supaya bisa memahami berbagai jenis paradigma dalam penelitian sosial dan manajemen. Jadi, nah ini kan Burrell Morgan ya, ini paradigma yang waktu saya dulu kuliah S3 20 tahun yang lalu, ini sudah minta untuk mereview. Coba bayangkan ini kan tahun 79 ya, Burrell and Morgan ini menyajikan ya, menampilkan ide-idenya terkait dengan paradigma dalam penelitian, di mana dia membagi ada dua kubu ya, bahwa paradigma itu bisa dilihat dari faktor subjektif dan objektif, realita subjektif atau realita yang objektif. Realita subjektif itu yang seperti apa sih? Realita yang peneliti itu menjadi bagian dari objek yang diteliti, sehingga pandangannya menjadi sangat subjektif karena dia ada di situ. Tapi kalau yang objektif enggak, peneliti itu ada di luar realita itu. Sehingga positivis itu jadi pandangan-pandangan penelitian kuantitatif seperti kemarin yang disampaikan pada saat sebelum ETS oleh Bu Tika dan Pak Sugeng, itu ada di degree yang kanan ini, pada pandangan yang objektif, yang memandang bahwa realita itu ada di luar peneliti ya, sehingga kubu peneliti kuantitatif itu kurang bisa menerima kok ini riset dilakukan subjektif kayak gitu, kok peneliti ikut di situ, kan enggak, kan bias itu. Nah, biasanya seperti itu. Keengganan dari kritik, ketidaksetujuan ya, tepatnya ketidaksetujuan terhadap pandangan riset kualitatif. Sebaliknya, kualitatif itu berpendapat bahwa ya memang sebuah masalah harus didalami untuk bisa memaknai, untuk bisa mengelaborasi, karena masing-masing masalah itu berbeda-beda, problem yang nggak bisa digeneralisasikan. Nah, seperti itu. Tapi kita tidak perlu untuk memperdebatkan mana yang benar ya, apakah yang cenderung untuk melihat realita itu sebagai kita bagian dari bagian itu, atau kita harus ada di luar ya, karena itu sebenarnya tergantung dari cara pandang saja ya. Jadi ini terkait dengan konsep filosofinya, sehingga mengapa kok kita melakukan penelitian kualitatif. Ini saya quick read aja supaya nanti juga bisa ini sudah. Nah, ini ini yang kemarin. Apa yang mau dibukain? Mau soal ETS? Soal ujiannya? Boleh, ini ujiannya terbuka dan ini nanti berlaku untuk Anda kok. Saya sampaikan sekarang aja supaya siap-siap ya. Nah, ini yang ini satu kemarin. Sama nanti juga membuat kira-kira seperti ini. Jadi supaya menjadi lebih bagus. Intinya apa? Membuat untuk ujian Desember ya,
EAS-nya 1 bulan lagi dikumpulkan. Nah, itu sama karena akan membuat proposal. Jadi apa? Mulai sekarang tentukan topik apa yang kira-kira akan menjadi rencana penelitian. Tentu saja yang relevan dengan ilmu manajemen. Ya, kalau tadi tertarik di SDM silakan, di perubahan organisasi silakan. Kalau misalnya ini kelihatan ya, saya tutup ini kelihatan ya? Kelihatan, Prof. Oke. Takutnya tiba-tiba saya ngomong sendiri hilang. Nah, ini terkait dengan keuangan, misalnya manajemen keuangan silakan. Kan ini. Terus nanti apa yang dikerjakan membuat pendahuluan. Pendahuluan itu apa isinya? Nah, ini dia. Ya tentu saja latar belakang, masalahnya apa, kemudian kenapa kok penting lakukan fenomena ya, riset gap dan theoretical gap. Fenomena gap kan dalam apalagi ini untuk kelas doktoral itu harus ada itu fenomena gap, theoretical gap. Nah, ini perlu untuk dicari dari penelitian sebelumnya. Izin, Prof, boleh bertanya? Ya. Iya. Kan saya punya untuk rencana penelitian itu di bidang sumber daya manusia, Prof. Nah, kemudian salah satu kebetulan rencana saya pakai mixed method, jadi menggunakan kuali sama kuanti kan, mixed method. Jadi kalau kuanti Ya. jadi kalau yang kuantinya kan sudah ada pandangan nanti menggunakan PLS. Nah, PLS atau SEM. Nah, kemudian kalau yang yang di kuali itu apakah diperbolehkan kita hanya menggunakan untuk analisis di big data itu, atau kita sekalian menambahkan untuk FGD gitu, Prof? Jadi gini, Ya. nanti harus dipahami kalau menggunakan mixed method itu baca bukunya Creswell. Ya, di buku Creswell itu yang namanya mixed method itu ada gini. Saya langsung yang pendekatan. Nah, ini nih. Jadi yang namanya mixed method ya itu dibagi beberapa jenis ya, yang sifatnya itu sebetulnya sekuensial, bisa dari penelitian kuantitatif dulu kemudian dilanjutkan dengan kualitatif. Ya, itu namanya explanatory sequential design. Atau yang kualitatif dulu baru ke kuantitatifnya. Atau yang ketiga ini yang agak jarang ya, karena ini sudah sampai 3 tahap. Biasanya mixed method itu menggunakan yang 2 jenis ini. Apakah mau melakukan kuantitatif dulu baru kualitatif, atau kuali dulu atau kuanti. Nah, bagaimana menentukan kuan dulu ke kual atau kual dulu ke kuan? Nah,
itu sebetulnya tergantung dari tujuannya dulu ya, atau kondisinya ya. Jadi kalau memang misalnya problemanya itu belum begitu clear ya, maka perlu dilakukan pendalaman dulu melalui kualitatif. Ketika sudah mulai jelas, baru dilakukan kuantitatif untuk menguji beberapa tema-tema yang ditemukan di saat penelitian kualitatif. Tapi bisa juga, kalau saya melihat Pak siapa tadi? Saya Prof. Pak siapa ya? Wisnu Prof. Pak Wisnu. Iya. Kalau Pak Wisnu itu kok saya melihat Bapak akan lakukan kuantitatif dulu baru kuali ya Pak? Berarti kalau yang pakai big datanya itu nanti hanya deskriptif saja, apakah cukup Prof kalau di tingkat untuk disertasi? Atau karena kemarin kan sempat diajari sama Pak Gede, kemudian Pak Idom, itu untuk model pengolahan datanya itu sifatnya kalau di ekonomi itu kan bersifat kayak hanya menjelaskan, mendeskripsikan saja, karena sudah dibantu dengan toolsnya sudah memperlihatkan hasil pengolahannya saja, kemudian baru nanti kita hanya mendeskripsikan saja. Apakah kalau setingkat di disertasi itu diperbolehkan kalau hanya kualitatifnya, atau kita perlu menambahkan lagi untuk FGD gitu Bro? Jadi supaya lebih real Pak, kira-kira permasalahannya apa Pak? Kemarin kan saya mau ngangkat ini Prof, apa itu penggunaan keyword, terus kemudian reference kan. Kapan hari itu sudah diminta untuk bikin tugas ya Prof ya, ntar saya tak buka sekalian Ya. Jadi penggunaan sistem ATC. Jadi kalau yang di kualitatifnya itu merekod hasil dari pelamar. Nah, dari hasil pelamar pekerjaan itu kemudian di sistem itu mendeteksi apakah kesesuaian dari CV, kemudian kesesuaian dari sertifikat, ijazah, atau pengalaman yang dibutuhkan atau keahlian yang dibutuhkan untuk men-screening dari pihak human resource-nya ini cocok untuk diterima. Biasanya kan buka beberapa lowongan pekerjaan, hari ini yang daftar itu ribuan. Jadi kalau kemungkinan HRD itu kan menyelektifnya kan nggak seberapa lihatnya yang sudah direkomendasikan oleh sistem. Nah, apakah yang direkomendasikan sistem kemudian kita baca ulang menggunakan big data ini, apakah dengan pakai Python yang kemarin diajari Pak Gede sama ini, apakah ada gapnya, kemudian apakah ada masukkan insight tambahan untuk HRD-nya, kemudian baru kita lakukan kuantitatifnya untuk sebar kuesionernya ke pihak karyawan gitu, jadi yang sudah diterima gitu Prof mungkin. Ya, saya bisa menangkap. Jadi sekarang itu banyak metode ya Pak untuk melakukan penelitian. Jadi intinya begini, penelitian itu baik di semua level ya Pak, S1, S2, S3 itu harus based on empirical data. Jadi harus dibedakan evidence itu real, jadi problem. Jadi penelitian itu kan sebetulnya menjawab ada problem itu
apa namanya, harus diuji di empiris, empirical, menggunakan data-data empirical, ya. Jadi harus dibedakan nanti apakah itu kalau untuk misalnya harus dipastikan bahwa, maksud saya gini, yang dikatakan big data tadi itu harus dipastikan apakah datanya itu data empiris atau tidak. Jadi seperti ada riset pernah melakukan literatur review, Pak. SLR ya, Prof ya? Ya, baik systematic literatur review atau structure literatur review. Pernah tidak? Kalau SLR beberapa kali nih, Prof. Yang kemarin ini, sebelumnya kan ini saya mau ngambil temanya kan di bidang pemasaran. Kalau di SLR-nya kemarin beberapa itu sudah dapat ya tema, tapi karena kemarin dari Butika waktu wawancara itu disuruh kembali ke base ini ke sumber daya manusia karena saya dosen, jadi ini lagi riset lagi untuk di sumber daya manusia lagi, Bro, gitu. Makanya kemarin sudah maksud saya gini, secara teoretikal kemarin sudah capture beberapa temuan untuk teorinya yang kan kemarin saya pakai Batase, Bro. Jadi di Batase ini kan saran pernah diajari sama teman-teman juga untuk SLR ini penggunaannya. Kemudian saya ngambil teorinya ini, kemudian yang tercapture itu kemarin ada yang belum banyak yang meneliti itu di bidang penggunaan AI untuk penerimaan pegawai. Nah, tapi yang jadi jadi gulana saya itu kalau yang kita uji pakai data science yang menggunakan big data kemarin yang kita lakukan untuk praktik kemarin pakai komentar dan pakai ini kayaknya kok nggak begitu masuk, Bro, kalau sebagai big data. Kalau mungkin hanya membaca sebagai tool saja mungkin deskriptif itu mungkin masih bisa, tapi kalau di bidang sumber daya manusia untuk membaca big data yang besar itu kayaknya temuannya ini belum banyak ada gitu, Bro. Gitu. Kemudian kemarin sarannya dari Pak Idom itu dari ini membaca untuk salah satu case-nya itu, jadi fenomenal case-nya itu di online job seeker yang kemarin direkomendasikan beliau itu kayak di Jawa Timur itu Kenop atau apa gitu loh. Kemarin saya lupa, Bro, gitu. Tapi kalau yang secara big datanya itu kalau saya kemarin pahami itu kayaknya bukan big data, karena big data kan datanya yang luas dan lebar. Tapi kalau hanya membaca secara ini saja secara yang sudah dihasilkan, dan karena kalau yang dihasilkan itu ternyata ada keterbatasan kemarin. Jadi keterbatasannya kalau secara big data kan luas, kemarin tuh keterbatasannya ada keterbatasan sendiri alatnya ini. Nah, ini hanya mendeskripsikan, hanya memperlihatkan bahwa nilainya sekian, frekuensinya sekian, yang perempuan ini sekian, yang menjawab, atau kemudian yang laki-laki ini sekian. Itu hanya kayaknya ini hanya deskriptif aja gitu, Bro, gitu.
Ya, kalau deskriptif tidak bisa dilakukan, Pak. Oke, siap. Kalau ya, kalau untuk sekelas disertasi itu ya pasti kalau di kuantitatif Bapak eksplanatori gitu. Kalau di kualitatif itu juga. Jadi nanti mohon untuk bisa dibedakan bahwa riset itu harus berdasarkan data empiris. Data empiris itu yang seperti apa sih? Data yang ya empirical ya, yang ada, yang betul-betul ada di jadi misalnya data kan ada dua, data primer dan sekunder. Kalau data laporan keuangan yang ada di bursa misalnya, itu datanya empiris atau tidak? Empiris kan Pak? Itu bisa dilakukan untuk meneliti. Ya. Nah kalau misalnya tadi pertanyaan awal Bapak mau mix ya, mix. Iya. Itu harus diselesaikan dulu, misalnya Bapak mau kuantitatif, maka itu harus berasal dari pengujian terhadap hipotesis, di mana nanti ternyata hipotesisnya diterima atau tidak diterima misalnya. Ternyata dihipotiskan bahwa kayak kemarin ya riset saya, ternyata etika pressure ya, maksud saya pressure itu lucu. Semakin di pressure budget rate-nya itu semakin besar. Harusnya semakin di pressure strike itu kecil atau turun. Tapi ini semakin di pressure strike semakin besar. Nah, itu kalau di kuantitatif hanya stop menjadi finding itu. Nanti kapan-kapan saya share ya di disertasi saya. Atau sebentar, saya mudah-mudahan ini saya tunjukkan. Kemarin kan sempat kita dikasih tugas di ETS dari Pak Sugeng. Kemudian Pak Sugeng itu memberikan masukan gini Bro. Kalau secara kemarin masukannya beliau itu model seperti itu memang ada yang nanti mappingannya harus dibenahi kemarin. Tapi model yang diperlihatkan itu kalau semuanya dibikin itu lebih condong ke kuanti. Kemudian kalau kuali boleh, tapi nanti metodenya dieksplor lagi untuk metodenya secara kualinya. Mungkin tidak cocok menggunakan yang kemarin untuk perkuliahan data science gitu. Ini mungkin yang kelas ini ada 2 Prof, mungkin yang arahnya ke kuali kayaknya Mbak Rina sama Mas Adi, karena beliau ini pelaku dan praktisioner di bidangnya. Kemarin sempat dikasih saran untuk ke kualitatif beliau berdua itu. Bentar. Ini gimana caranya jadinya? Saya share screen dulu nih ya, supaya maksud saya supaya jelas ya. Nah ini ya. Jadi kapan memilih kuanti, kapan memilih kuali, itu sebetulnya tergantung dari perspektif ini. Kita mau memilih perspektif yang mana, tergantung dari, sebetulnya sama kondisi di luar jendela sana sama, pemandangannya ada awan dan langit, tetapi perspektif mana yang kita ambil itu tergantung kita memilihnya. Jadi nggak ada apakah kuanti lebih baik, kuali lebih baik, tidak. Semua sama, hanya bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta.
fakta tadi itu kan realita, ada realita yang dianggap realitanya itu subjektif karena sangat melibatkan peneliti input di situ, atau realitanya itu yang objektif bahwa peneliti itu ada di luar. Ini penting untuk saya sampaikan supaya mahasiswa itu memiliki cara pandang atau filosofi yang ini, jadi nanti tidak bingung ya, yang benar ya, supaya nggak bingung, supaya nanti misalnya Bapak mau milih menggunakan yang karena big data atau apa itu atau SLR, apakah SLR itu boleh dilakukan? Tidak ya, sekali lagi kalau systematic literature review, namanya saja literature review, itu tidak akan bisa menjadi sebuah disertasi, tetapi literatur review dibutuhkan untuk membantu memetakan topik yang akan diteliti oleh PhD kandidat. Ya, jadi hari ini itu sudah seperti itu. Nah, ini tadi paradigma penelitian positivis dan non positivis, kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini universal truth ya, isu-isu dalam positivis, universalitas, objectivity, harus generalisasi, pattern, menguji teori, ada hipotesis, variabel, definisi operasional, validitas, reliabilitas, akurasi, responden. Ini semua adalah isu-isu di kuantitatif. Tapi kalau di kualitatif, karena saya bertugas untuk menyampaikan pendekatan kualitatif, maka pendekatan ini itu untuk sebetulnya apa sih? Maknanya apa? Nah, jadi tadi meaning apa sih artinya? Jadi, nah ini dia. Ini ada disertasi saya. Kelihatan ya? Ini gimana caranya? Kelihatan ya? Jadi saya meneliti waktu itu kapasitas individu dalam dimensi budaya, tekanan sosial dan keterkaitan dengan budget slack. Ini budgetary slack-nya. Ya. Ternyata yang namanya ini budaya organisasi, ini social pressure. Nah, social pressure ini loh yang aneh waktu itu. Semakin karena negatif ininya, semakin ditekan slack-nya itu semakin tinggi. Harusnya semakin ditekan slack-nya itu turun. Nah, jadi karena kondisi seperti ini dilakukanlah kualitatifnya. Nah, ada riset lagi untuk mewawancarai informan yang ada di situ. Misalnya waktu itu kan ada legislatif ya sebagai indikat yang mempressure eksekutif untuk membuat budget select, sehingga bisa diwawancarai beberapa orang-orang yang duduk di dewan, karena ada media yang punya media wartawannya, jurnalisnya itu dicari 1-2 diwawancarai. Oh ternyata waktu itu media ya yang menyatakan bahwa ada ini riset tahun 2004 Pak, coba itu berapa puluh tahun yang lalu, belum ada marak-maraknya sekarang yang namanya legislatif dengan disfungsional behaviornya. Waktu itu di Jawa Pos dalam perjalanan saya ke Malang, saya baca, astaga, oh ternyata ya kayak OTT gitu ya, legislator dari satu partai tertentu waktu itu. Oh ini dia lah, wong ternyata legislasinya juga tidak melakukan pengawasan, tapi dia justru menjadi mempressure supaya slack-nya tinggi. Ya itu maksud saya mix method itu seperti itu. Jadi ketika setelah melakukan atau kuali dulu ke kuanti. Nah ini perlu nggak ini saya share ya supaya nanti bisa paham bagaimana penggunaan teori di kuantitatif seperti ini. Sedangkan kalau di kualitatif itu kuncinya, kalau riset kualitatif itu berhasil,
itu adalah pada penelitinya sendiri, karena peneliti adalah menjadi instrumen penelitian itu sendiri. Itu apa namanya yang bisa saya sampaikan. Bisa dipahami ya? Bisa, Prof. Benar berarti kemarin sarannya Pak Sugeng kalau gitu. Siap. Berarti ini Ya, kalau yang dilihat di apa slide yang ditujukan tadi itu ini hampir sama kayak tema kemarin yang dari Mas Ade itu, kok yang kalau di kuanti kan tidak ada nominal yang tadi di empirisnya, yang tadi yang di jalurnya ada jalur, ada nominal nilai di tengah-tengah mana Pak? yang Yang hasil apa, riset tadi. iya, Hmm, eh, ini yang yang slide tadi. atas tadi Prof, yang awal tadi yang ada BS yang bulat tadi, nah itu, Ini, nah ini, ya, nah berarti benar kemarin apa, eh, yang ini salah satu indikasinya, jadi bisa di kuali itu bisa merancang untuk nilainya ini bisa di otak atik dari sini gitu. Yang ini pakai toolsnya kan kemarin kan banyak yang diinfokan, berarti kalau yang diarahkan ke sini, nah kayaknya agak rumit juga ya Prof ya, kalau ini termasuk baru juga kalau saya lihat yang seperti ini. ya. Ini sebetulnya hasil riset saya. Ini Iya. hasil apa namanya structural equation modeling ya, yang banyak dilakukan sekarang sebetulnya ya. Tapi untuk Jadi menentukan nilai yang bisa ketemu 0,08 kemudian 0,19 itu, kalau di apa di kuanti kan ada, nanti setelah diuji baru nanti kan keluar kan nilainya. Kalau loh iya, kalau iya, ini kan juga bingung juga ini, karena saya belum pernah nyoba juga, ya Pak. tapi juga tertarik juga sih sebenarnya. Ya, jadi ini adalah riset kuanti Pak ini Pak. Ini hasil kuanti, Oh, ini hasil uji. Ini saya hanya begini loh. Ini untuk menjelaskan apa beda kuanti dan kuali. Mm-mm. Jadi kalau riset-riset kuanti ini loh ya kan, riset-riset apa beda kuanti. Kuanti itu realitanya objektif seperti saya sampaikan. Dimensinya tunggal. Tapi kalau kuali, nah ini apa risetnya subjektif. Ya. Karena apa? Karena dimensinya ya memang banyak ditentukan oleh macam-macam. Tapi kalau yang di kuantitatif kan tidak. Kita tidak berhubungan dengan responden. Ya peneliti apa nyebar kuesioner misalnya, udah nggak perlu ketemu langsung, entah itu kemudian ya percaya aja kan, yang mengisi diasumsikan ya, yang ngisi siapa aja oke. Ya kan, yang kalau kuantitatif kan seperti itu, karena memang tujuannya apa tuh, menguji teori ya. Jadi kalau yang di kualitatif kan sebaliknya, menggunakan teori itu sebagai lensa untuk menjelaskan temuan, kan berbeda. Tidak menguji teorinya itu apa namanya menjadi lebih kokoh atau tidak, tapi kalau di kualitatif itu menggunakan teori untuk menjelaskan fenomena atau apa yang dielaborasi di situ. Mudah-mudahan ini bisa mudah dipahami ya. Saya sudah mencoba untuk menjelaskan dengan kata-kata yang sederhana. Siap. Pertanyaan tambahan lagi Prof. Kalau kuali sama kuanti untuk menentukan apa ini variabel, kalau di kuanti kan pakai cara menentukan variabel pakai mapping datanya yang kita ambil dari penelitian yang terdahulu, kita cari gapnya, kemudian kebaruannya apa. Kalau untuk
kuali itu seperti apa Prof ya? Kalau apakah melakukan hal yang sama atau paradigma kita sebagai yang subjektor itu melihat langsung memotret seperti itu saja dan kita tentukan variabelnya ini atau gimana Bro? Jadi Pak, makanya nanti praktek ya, praktek. Jadi gini, lebih gampangnya gini aja deh. Saya tutup aja. Kita latihan sederhana aja supaya nanti paham ya. Saya tutup ya. Kalau tutup ini di sini. Terus, ini stop share. Nah, ini soalnya 59 tahun Pak, generasi baby boomer. Jadi menggunakan ini tidak secepat yang dosen-dosen muda itu. Tapi saya harus bisa itu. Oke, gini. Jadi kalau kita lihat layar ini ya. Yang ada di sini ada berapa orang? 1 Onis, Ade, Ali Masuri, Wisnu Priambodo, Indrawati Yuerniana. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1 dosen, 4 mahasiswa. Berarti mahasiswanya tadi ada 6 ya? 6 Bro. Betul ya Pak? Betul Prof, ada 6. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu 4 dari 6 mahasiswa menghadiri kuliah malam ini. Berarti berapa Pak? 40/60. Sekitar berapa persen? 80%. Sekitar segitu ya. 2/6 itu tidak menghadiri kuliah. Katakanlah ya berapa ya, 20% atau 25% ya, sekitar itu ya. Ya Pak ya? Betul Bro. Iya. Berarti apa yang bisa disimpulkan dari kelas malam ini? 80% mahasiswa hadir. 20%-nya tidak hadir. Jadi kesimpulannya apa? Bisa macam-macam Bro. Kalau saya simpulkan ada 4 dari mahasiswa yang melakukan perkuliahan Zoom ini melakukan perkuliahan dengan ada yang di off cam kan karena faktor apa, mungkin ada yang melakukan penelitian, persepsinya kan banyak berapa akhirnya. Nah, kalau Bapak sudah mau itu pikiran orang kualitatif, Pak. Okay. Orang kuantitatif itu hanya bicara 80% hadir, 20% hadir, sudah. Gitu kan? Iya. Oh, ternyata karena ngomong angka kan. Iya. Bicara angka. Oh, ternyata kesimpulannya 80% hadir ya berarti rajin-rajin anak S3 ini kan. Iya, gitu ya. Ini masuk semua tapi ada yang off cam, ada yang on cam, gantian. Mungkin karena off cam tadi karena off cam ada yang izin karena apa, ada yang kemudian di jalan atau gimana. Itu berarti kita sudut pandang kita sebagai peneliti ini sudah berbicara ke wali. Berarti faktor ABCD-nya itu boleh kita potret? Boleh.
Oke. Justru itu. Jadi kan ini menjadi menarik. Oh ternyata kan bisa tadi Bapak, mengapa mahasiswa ketika kuliah itu kadang on cam, kadang off cam, kadang-kadang live, kemudian masuk lagi, misalnya. Itu kan apa yang harus dilakukan kemudian? Nah, kalau Bapak kemudian ini kayak mahasiswanya cuman Pak Wisnu aja. Mudah-mudahan yang lain ngikuti ya. Ini Mas Nata Iya Bu, juga. ngikuti Bu. Tuh, mana ini ada suara ceweknya? Mbak Rina. Saya Bu, sebentar ini saya di jalan dengerin Zoom 2 ini. Maaf ya Bu, sampai di kantor. Maaf Bu. Ya, oke. Nah, makanya ini kita lagi latihan fenomenologi dengan apa namanya, karena ini bisa dikembangkan menjadi sebuah riset loh. Kalau orang-orang pendidikan ini menjadi sebuah riset, akhirnya karena ada teori juga, behind the scene teori ya. Kenapa pemerintah juga kan Kementerian Aparatur Negara kan kemarin sudah menggodok juga bahwa kalau bekerja itu boleh work WFA, work from anywhere. Nah itu kan juga media-media ini ya. Jadi apakah kemudian ini bisa didalami lagi Pak? Ada berbagai pendalaman. Misalnya mengapa atau bagaimana, ya kan? Coba Pak Wisnu lanjutkan dengan fenomena ini. Mengapa titik-titik. Mengapa mahasiswa S3 angkatan 2 mengikuti kuliah on off? Misalnya, bagaimana mahasiswa S3 bisa melakukan pembelajaran dengan baik, memaknai bagaimana upaya mahasiswa untuk lulus doktoral dengan berbagai keterbatasan ini misalnya Pak. Atau justru kita nggak tahu atau justru kuliah online seperti ini menjadi lebih efektif karena mahasiswa bisa lebih fokus misalnya. Iya, kalau kalau yang saya jadi anggapan akhirnya iya memang kalau karena kita memilihnya, posisi teman-teman juga kerja, saya juga kerja, lebih prefer untuk memilih perkuliahan yang online seperti ini. Offline-nya juga ada, ya memang sangat membantu untuk orang-orang yang kerja. Mungkin kalau yang tidak dapat beasiswa, kita lebih dipermudahkan gitu. Jadi, Nah, itu udah satu topik disertasi loh Pak. oh gitu. Iya. Berarti kalau kita pakai kuali itu hanya fenomena kita potret set, sudah selesai ya Bu ya. Jadi kita sudah punya apa, variabel-variabel ini sudah di tangan kita akhirnya ya. Kalau di kualitatif itu tidak mengenal istilah variabel Pak. Oh gitu. Ya, kita. Jadi karena mengeksplor ya, jadi kata kuncinya itu pertanyaannya adalah bagaimana, mengapa, tujuannya apa, tujuan penelitian untuk memahami, untuk memaknai, untuk mengelaborasi. Nah, jadi itu kan tidak terdiri dari apa namanya beberapa variabel ya. Oke. Enggak, jadi kalau misalnya Bapak, kalau topik ini bisa juga ya diuji. Misalnya apakah usia
mempengaruhi kemampuan mahasiswa untuk perkuliahan online? Tidak. Bisa nggak, Bu? Bisa kan? Iya, bisa bro. Karena semakin sudah senior itu kemampuannya karena teknologi dia nggak bagus. Secara logik kan ada, tinggal kita nyari nanti apa namanya risetnya, riset terdahulunya pasti ada. Kalau Bapak mau cari riset terdahulu itu pakai ada aplikasi Publish Paris, kemudian Force Viewer itu kan jadi SLR kan. Iya. Nah itu pasti ada itu nanti. Jadi kalau SLR itu kan memetakan aja kira-kira topik Iya. apa sih yang up to date hari ini. Iya, untuk mapping apa variabelnya ini nanti dapatnya ini bunganya A B C D E F G yang ini kalau pakai fast viewer oke. Pakai sudah pernah. Nah, jadi ini jadi baru bagi saya karena baru mengenal dengan jelas akhirnya kok berbeda dengan kuanti itu seperti itu ternyata. Iya. Nah, jadi apa namanya? Bedanya itu ada di mana sih, Pak? Kalau kuantitatif ya Pak Wisnu, Pak Ali Masuri, Purina, Pak Ade itu berarti bahwa kuantitatif is talk about numbers, angka, berapa persen mahasiswa yang hadir, berapa persen mahasiswa yang aktif, berapa persen mahasiswa yang tetapi what is behind the scene ya, mengapa apa namanya kan kalau ini jadi pertanyaannya mengapa Pak Wisnu sangat bersemangat misalnya, apa motivasinya, apa apakah yang lain tidak, itu kan kita dalami, ternyata diwawancara kan, di dalami, ternyata bukan mahasiswa yang apa namanya full ini loh, apa namanya full student ya, yang memang apa hidupnya cuma sekolah ya, jadi dapat beasiswa harus sekolah terus, nggak boleh ini, jadi itu apa yang nggak nyambi maksud saya, yang nggak bukan juga pekerja gitu ya, itu kan menjadi berbeda. Full studi gitu ya Bu ya. Prof boleh nanya Prof? Oh iya Pak, full study ya, belajar full Bu. Iya Pak Ade. Kan tadi disampaikan bahwa kualitatif itu nggak ada variabel. Iya. Kalau saya pikirnya hanya terminologi, tapi kan tetap ada aspek yang saling berkait ya. Misalnya aspek A atau faktor A mempengaruhi B gitu, kejadian, atau kalau nggak dilakukan kegiatan ini itu nggak akan menghasilkan apa-apa, hanya tidak disebut variabel tapi mempengaruhi. Boleh nggak Pak? Misal contoh, saya rencana itu mengambil topik strategic decision making, itu ada beberapa aspek atau pilar yang mempengaruhinya di dalam proses pengadaan di tambang. Nah, tadinya awalnya saya sebut itu sebagai variabel, tapi karena tidak dikenal variabel, saya sebutnya sebagai aspek. Misal, kalau bisnis etik gitu, iya, Pak. bukan variabel tapi ya aspek yang sangat besar malah. Itu kira salah nggak atau benar? Ya, itu Prof. Pertanyaannya, apa hanya masalah terminologi bahwa variabel ini disebut angka yang berubah-ubah dan saling terkait, atau boleh nggak saya sebut tidak variabel tapi ada aspek yang saling yang mempengaruhi gitu? Iya Pak. Terima kasih Pak Adi.
Jadi memang nggak jamak disebut variabel, tetapi di penelitian kualitatif itu kita biasanya menggunakan sebuah istilah yang namanya fokus penelitian. Gitu, Pak. Jadi fokus penelitian, Pak. Jadi di penelitian kualitatif itu ada banyak pendekatan. Yang paling mudah itu adalah fenomenologi. Jadi ada etnografi, ada etnometodologi, ada naratif, ada case study, itu macam-macam Pak di kualitatif. Cuma kalau yang terbiasa di kuanti mau coba ke kuali, maka saya sarankan menggunakan metodenya namanya fenomenologi. Apa itu fenomenologi? Fenomenologi itu pendekatan kualitatif yang berfokus untuk mengamati, memahami dari pengalaman hidup seseorang. Jadi kata kuncinya di living experience. Ya, jadi tadi Pak Ade menyebut etik. Nah, mau meneliti tentang bagaimana bagaimana misalnya siapa bisnis, atau kalau di sini aja ya, di kelas ini ya, saya simplifikasi aja, bagaimana mahasiswa S3 memaknai etika misalnya, bisa nggak gitu contohnya, bisa dipahami nggak? Agak berbeda mungkin dengan yang saya maksud, Prof. Ya, kalau Bapak maksudnya gimana? Misal saya dalam mengambil keputusan suatu pengadaan yang strategis, itu saya ada landasannya, misalnya bisnis etik, ada stakeholder engagement, baru ada aspek teknikal dan komersial. Nah, kalau bisnis kriteria dari atau item-item yang terkait dengan bisnis etiknya nggak dijalankan atau tidak diprioritaskan, ada penilaiannya nanti bobotnya, berarti strategic decision ini akan berpengaruh gitu. Berarti kan ada hubungannya sebenarnya. Nah, kalau Bapak sudah mulai menggunakan kriteria, indikator, measurement, berarti itu agak ke kuanti, Pak. Ketika measurementnya itu sebenarnya kriteria yang saya berikan bobot. Nah, nanti pada hasil akhirnya ada semacam total angka ya, kayak metode AHP gitu, Prof. Hanya di tambang ini kan sensitif ya. Nah, kadang-kadang kita butuh item itu di awal pengadaan, dan itu berapa sensitif, berapa kritikal sih kalau itu tidak dilakukan atau tidak dipertimbangkan. Nah, kalau dibobotkan berapa nilainya, sehingga keputusan ini itu nanti mempengaruhi keputusan strategis akhir gitu. Kalau itu sepertinya kalau mau dilakukan mendalam, cocoknya sepertinya ya Pak, saya belum mendalami betul, tapi itu lebih ke case study. Cuma kalau di level doktoral itu case study-nya biasanya multiple. Seperti tadi contoh kan, multiple case study dari beberapa rumah tangga. Berarti kalau di level doktoral, Bapak perlu untuk melihat itu case study dari beberapa perusahaan tambang. Itu bisa, sepertinya loh ya. Tapi ini memerlukan ini lebih jauh lagi. Hanya gini loh, terima kasih Pak Ade. Bu, siapa tadi ya? Bu Rina nih. Rina, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu Rina ini lagi ada 2 pekerjaan sekarang ya? Iya, Bu. Jadi saya nih mau anggaran 2026 ini.
Oh, stok. Kebetulan di pemerintah daerah. Ya. Nah, ini gimana caranya membagi? Kok belum pulang, Bu? Kok belum selesai jam kerjanya? Ini kan ada ini Bu, jadi kalau APBD mau masuk kan kita antara eksekutif legislatif kan kita buat buku APBD itu Bu. Oh, lagi. Ya itu yang menjadi lembur karena kan biasanya ada tarik-tarikan angka yang nanti yang dari eksekutif tuh nanti pas waktu di legislatif di dewan ada tambahan ada pengurangan, lah itu yang kita tata lagi. Oh, oke. Nah, Iya. jadi ini kan menarik juga seperti kasusnya Bu Rina ini kan. Artinya hal-hal seperti ini kan juga bisa dijadikan contoh ya kalau Pak Wisnu tadi ya, pembelajaran bagaimana misalnya hari ini nggak cuma Bu Rina aja yang sering dihadapkan pada kondisi seperti itu. Multitasking, multi work, gimana seorang Pak Ade sendiri mungkin juga sedang melakukan kegiatan yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan pentingnya, tetapi di satu sisi juga harus membagi waktu untuk kelas hari ini. Nah, itu sebetulnya juga merupakan hal-hal yang ini di tingkat doktoral ya, sehingga menggali untuk memaknai bagaimana mahasiswa praktisi itu mengikuti kuliah S3 dan berhasil, itu menjadi salah satu pendekatan yang saya rasa itu paling cocok ya digunakan secara kualitatif. Ini salah satu contoh lain ya. Jadi gini, hari ini saya bertugas untuk menjelaskan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sampai nanti selesai 3 kali pertemuan lagi, kita akan berdiskusi tentang metode itu, ya. Sehingga yang nanti pada saat EAS tadi soalnya kan sudah saya tampilkan, mahasiswa itu perlu membuat sebuah rencana penelitian ya, mini proposal, sebetulnya nggak perlu panjang-panjang, mini proposal untuk bisa menguasai, jadi memiliki kompetensi juga untuk membuat penelitian kualitatif, dan guidance-nya tadi sudah saya sampaikan. Nah, jadi saya senang hari ini karena saya berhasil membuat mahasiswa itu menjadi tertantang untuk kenyamanan karena kuanti kan ini sebetulnya, karena terbiasa menggunakan kuanti, tapi ini ada kuali, ini yang seperti apa sih, dimana stigma kualitatif itu seringkali mungkin ya dipersepsikan sebagai sebuah pendekatan yang sulit karena harus kedalaman itu tadi, kedalaman penggalian informasi secara mendalam, sehingga butuh waktu lama. Nah, itu dulu sebelum ada software-software yang bisa membantu melakukan analisis kualitatif. Ya, memang akan ada banyak. Zaman dulu lakukan riset kualitatif itu tergantung dari tape recorder. Zaman dulu saya belajar kualitatif itu minta izin, Pak, boleh saya rekam. Nah, kebetulan tiba-tiba baterai habis. Nah, tapi kalau sekarang kan tidak. Sekarang itu komunikasi memudahkan kita. Dan wawancara pun misalnya seperti ini, misalnya FGD misalnya tadi ya Pak, mau ini kan nggak perlu juga harus ketemu langsung, dilakukan secara online itu juga bisa. Makanya ada beberapa mahasiswa
internasional yang di MM dan MAK itu mereka mau melakukan kualitatif untuk meneliti informan di negaranya. Itu saat kemarin itu di Gambia pakainya itu dia bisa lakukan. Kenapa? Karena ya itu tadi diwawancarai, diobservasi melalui wawancara G-Meet atau Zoom. Jadi menggunakan teknologi sehingga sekarang tidak ada halangan sebetulnya untuk melakukan riset kualitatif. Nah, kalau untuk pekerja, sebetulnya pandangan saya yang paling tidak meninggalkan kerjaan, neliti apa ya? Neliti sekitaran kan ya. Karena sehari-hari ada di situ, bisa melakukan penelitian di situ. Cuma memang challenge-nya nanti untuk mendeklar bahwa risetnya ini adalah sebuah riset yang memang saya lakukan secara akademik gitu ya, sehingga nanti memang memerlukan satu tahapan yang namanya debriefing. Debriefing itu apa? Debriefing itu minta bantuan peer reviewer, peer, untuk memastikan bahwa memang analisisnya ini, pengambilan datanya sampai analisnya itu tidak bias. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa? Nah, oleh promotornya. Promotornya nanti yang akan melihat apakah seperti itu. Itu karena akan mereview jadi misalnya saya meneliti mahasiswa, bener nggak ada 5 mahasiswa, maka yang akan dicari counterpartnya atau informannya siapa? Nanya Pak Teguh, Pak Priyo, bener nggak mahasiswa ini? Katanya 8, kok sekarang tinggal 5, 6, yang 2 ternyata mengundurkan diri atau apa, kan itu sering terjadi. Nah, itu, jadi cara samplingnya itu menggunakan snowball. Yang jelas kalau dari informan dan responden itu sangat berbeda. Kalau kuantitatif respondennya untuk hari ini itu mahasiswa saya S1 aja sudah 100 minimal. Nah, kalau untuk S3 itu ya harus lebih dari itu. Beberapa saya membantu untuk menjadi external examiner di beberapa perguruan tinggi itu sudah di atas 300 respondennya. Ya memang itu menjadi mudah juga karena ada G-form, kita bisa minta bantuan di WhatsApp group seperti itu. Tapi kalau yang di kualitatif, karena kita mau lakukan elaborasi dan eksplorasi pada informan kita, maka kita perlu mengetahui secara lebih detail gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak, misalnya 15 orang itu cukup. Tetapi kita perlu tahu mendalam si orang itu seperti apa. Ya, dan jangan khawatir juga, secara etika informan itu nanti itu tidak perlu kita tampilkan, si Bapak A dia itu sudah berapa tahun di sini, dia itu jabatannya ini kan ketahuan. Misalnya meneliti di Pemkot misalnya ya Bu ya, ini tidak perlu, tetapi si X misalnya, jadi inisial-inisial yang secara etis tidak menginfokan keberadaannya. Jadi kalau mahasiswa saya di S1 itu sering yang dilampirkan justru ketika diwawancara sama responden atau informannya. Saya bilang, loh itu nggak natural. Kalau kamu foto apalagi pakai jaket alma mater, nah dia kan bisa bicara dalam konteks yang berbeda dengan kesehariannya dia. Dia bisa jadi nggak bicara apa adanya. Padahal yang kita mau potret adalah natural settingnya. Begitu kira-kira. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Prof. Nggak keras.
2042, astaga. Ya. Kapan? Mohon izin Ya, jadi kalau itu cukup 15 yang selesai kata ibu itu 15 koresponden udah cukup ya Bu ya. cukup Bu. Oh ya. Cukup. Informannya itu cukup seperti itu. Bahkan itu ya sudah, kalau itu di level disertasi ya, tapi nanti kalau di level latihan itu nggak perlu banyak-banyak. 3-5 aja cukup itu. 3 informan itu sudah bisa untuk publish di ada beberapa contoh, nih saya kirim ya, beberapa contoh artikel yang terbit di jurnal-jurnal bereputasi hanya dengan beberapa orang informan. Ada beberapa contohnya. Itu kira-kira. Baik. Iya. Jadi apa namanya? Saya cuman pengen tahu. Jadi paham nggak ya? Jelas ya? Jelas, Prof. Ya. Iya Bu. Kalau mau lebih jelas lagi, itu referensinya itu bisa dibaca, atau saya sudah tarikan di beberapa PowerPoint saya, nanti bisa dipelajari gitu. Nah, jadi kalau gitu gini aja, kalau gitu ini kalau tugasnya in English bisa nggak, atau ada kesulitan? Tugas di bahasa Inggris nggak masalah sih, Prof. Oke. Jadi kalau begitu untuk minggu depan gini, selain saya akan jelaskan tentang riset desainnya, nah ini supaya nanti mahasiswa juga mendapatkan insight, bisa nggak ya untuk dicarikan satu saja artikel yang dengan penelitian kualitatif. Nah, nanti dipaparkan kenapa ini di kualitatif, dipelajari bagaimana memformulasikan problemnya, merumuskan masalahnya. Terus yang terpenting nanti di metodenya itu bagaimana. Coba nanti Bapak Ibu review. Saya tidak menentukan satu jurnal untuk direview, saya bebaskan saja untuk memilih. Bagi yang mau, kalau begitu biar aja. Bagi yang mau memilih jurnal-jurnal bahasa Inggris silakan. Tapi bagi Bapak Ibu yang juga mau memilih bahasa Indonesia silakan. Karena yang penting buat saya itu Bapak Ibu bisa memahami gitu ya. Ya saya paham karena ritme pekerjaannya ini juga akhir tahun kan sama hektik juga. Saya juga di sehari itu bisa centangannya, ada hari ini sudah 6 tercentang tuntutan luaran mulai dari luaran riset, luaran semuanya sama sebetulnya. Jadi publis untuk semester ini, Prof ya? Ya Pak? Untuk publikasi semester ini, Pak ya? Prof ya? Sudah. Ya Pak, sudah ada satu buku. Sedang ngurus HKI. Sudah, nah ya seperti itu. Yang di pemerintahan sibuk anggaran. Terus yang punya bisnis, Pak Ade ini lagi buat strategic decision untuk Bapak kerja di tambang, Pak Ade? Di tambang di Kalimantan, Bro. Oh. Pak Ade masih di sini? Sepertinya ada ini tadi Ada ada tamu dari ini masuk. Pak Ade, Ya, Pak Ade, posisi di mana sekarang, Pak Ade? saya di Pasir Kaltim, Prof. Oh, astaga, Pasir, Kalimantan Timur. Ya, kita 3 jam dari IKN. Oh. Ibu kota tapi sekarang, Prof, IKN.
Iya, kalau dari Balikpapan jauh Pak? Satu Ya, bulan. sekitar 3,5 jam kalau dari Balikpapan. Jadi kan Balikpapan nyebrang ke Penajam. Nah, Penajam itu ada IKN. Dari situ sekitar 3 jam lagi ke sini. Iya. Bapak kok sempat ini kuliah S3 ya? Karena dikasih semangat sama Mas Wisnu sama Mbak Rena, Mas Onis. Jadi Iya. Ya Pak, nanti kita katanya nunggu jadwal Bapak untuk bisa offline. Nanti diatur ya Pak. siap, Prof. Ya, baik. Nah, jadi ya saya akhiri kuliah kita. Minggu depan kita berarti online lagi ya, dengan masing-masing menyiapkan materi untuk presentasi, milih review artikel. Begitu ya, boleh milih artikel bahasa Inggris ataupun Indonesia, tapi yang dengan pendekatan kualitatif. Begitu ya. Kita foto dulu nih, supaya ada bukti nih kuliahnya sudah dilakukan. Wah, Mbak Rina langsung waduh jalan. Nggak apa-apa, yang di jalan sudah lah nih tak fotonya, 1, 2, 3. Nah, nanti dimarahi Pak Muhajir nih, nggak ada buktinya. Ya, baiklah.